Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Penonton yang saya hormati, ini adalah video yang ke-53 membahas KUHP baru, dan kita masuk ke bab 4 tentang gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Bahwa gugurnya kewenangan penuntutan ini mulai pasal 132 KUHP baru, yaitu ayat 1, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika. Huruf A, ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama. Sehingga bahwa ada perkara yang disidangkan dan ini sudah memperoleh hukum tetap. Baik proses hukumnya sudah habis sampai dengan peninjauan kembali atau tidak sampai peninjauan kembali, tidak sampai kasasi, namun terdakwa sudah menerima putusan tersebut, maka memiliki kekuatan hukum tetap. Atau juga selama 14 hari tidak ada tanggapan dari terdakwa. B, tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Ya jelaslah, tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, ya sudah selesai, mau apa lagi. Tidak ada turun-turunan nanti ahli warisnya ikut dihukum, nggak ada. Di KUHP baru atau di kita di Indonesia tidak menganut hukum yang seperti itu. Mbahnya melakukan tindak pidana yang dihukum cucunya, itu nggak bisa. Karena pada intinya adalah siapa yang melakukan tindak pidana, ya itulah yang harus bertanggung jawab. C, kedaluarsa, masanya udah habis. Nah, tentang kedaluarsa ini nanti akan ada pasal yang membahas berapa toh waktu kedaluarsanya, akan ada pasal yang membahas. D, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, ini maksudnya adalah apabila ada orang yang terkena melakukan tindak pidana dan kemudian tindak pidana itu hanya diancam dengan maksimal pidana kategori 2 dan dibayar secara sukarela oleh yang bersangkutan, maka sudah tidak bisa dilakukan proses penuntutan lagi. Dan dalam keadaan yang, tapi dendanya maksimal ini ya, misalkan kalau denda yang kategori 2 itu kan 10 juta, berarti dibayar 10 juta atas keinginannya sendiri, atas kehendaknya sendiri, maka tidak dapat lagi dilakukan penuntutan oleh KUHP ini. Dan dalam hal seperti ini, penuntut umum itu harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada orang yang melanggar pasal, melanggar hukum, dan dengan ancaman pidana denda kategori 2, dan selanjutnya yang bersangkutan itu secara sukarela atas kemauannya sendiri membayar maksimal, berarti dalam hal ini adalah 10 juta rupiah dibayar, bleng, selesai, maka penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa tersebut. Tidak boleh ada alasan-alasan lain. Ini perlu dicermati dan perlu diperhatikan. Ini adalah kemauan dari KUHP baru ayat 132 huruf D. Huruf E, maksimum pidana denda kategori 4 dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak kategori 3,
Jika penuntut umum menyetujui, maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda dan itu menggugurkan penuntutan. Nah, kalau yang huruf D, penuntut umum harus mau kalau terdakwa sudah menginginkan, yang dalam kategori 2 kan. Nah, untuk yang maksimum pidana denda kategori 4 atau untuk pidana yang ancamannya paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 ini, nah ini dalam hal penuntut umum menyetujui. Jadi harus ada niatan dari si terdakwa sukarela akan memenuhi maksimum pembayaran denda, namun di sisi lain penuntut umum harus menyetujui. Bedanya itu di sini huruf E itu penuntut umum menyetujui atau tidak. Namun kalau yang huruf D sepanjang terdakwa oke, mau, maka penuntut umum harus menghentikan tuntutannya. F, ditariknya pengaduan bagi tindak pidana. Ya, karena dalam hal tindak pidana yang merupakan delik aduan, itu ada waktu kapan masih bisa melakukan pengaduan, dan juga diserahkan kembali kepada si pengadu dari kapan pengaduan itu dapat ditarik kembali atau dicabut kembali. Namun demikian harus tegas bahwa di dalam pengaduan atau delik aduan setelah ya pengaduan diadukan dan kemudian ditarik kembali, itu sudah stop. Tidak bisa nanti berpikir lagi, rubah lagi, dicabut tanggal 1, tanggal 10, mikir lagi, masih marah lagi, kemudian mengadukan lagi. Itu sudah tidak bisa untuk perkara yang sama, perkara yang itu. Huruf G, telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, kan ada dalam undang-undang ini, berarti ada juga undang-undang contohnya semacam arbitrase atau mungkin yang termasuk ganti kerugian, kemudian selesai. Namun ini harus diatur di dalam undang-undang, sehingga untuk peraturan tidak. Ini kata-katanya kan undang-undang, berarti jika ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian undang-undang atau mungkin peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kejaksaan Agung, peraturan Kapolri tidak berlaku. Karena jelas di sini hanya ditulis diatur dalam undang-undang kata-katanya, bukan peraturan perundang-undangan. Kalau yang mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri, peraturan Kejaksaan Agung, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, itu kalau disebut dengan peraturan perundang-undangan. Namun di sini hanya undang-undang, maka hanya undang-undang yang mengatur. Selain undang-undang tidak bisa, walaupun itu terjadi proses di luar peradilan. Nah, kemudian untuk terkait ini mungkin nanti ke depan akan ada, yaitu tadi yang seperti saya sampaikan, mungkin undang-undang terkait arbitrase. Kan arbitrase kan ada penyelesaiannya itu. Mungkin juga akan ada undang-undang yang akan muncul nanti setelah 2 Januari 2026, maka bisa saja ada undang-undang tentang tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, bisa jadi ini masuk di sini. Begitu diselesaikan di luar proses pengadilan sebagaimana diatur oleh undang-undang dan itu selesai, maka tidak bisa dituntut lagi. Diberikan amnesti atau abolisi, ya pengampunan lah ini oleh Presiden. Ayat 2, ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121. Jadi untuk masalah gugurnya kewenangan ini harus ada memperhatikan pasal 121 dan sebagaimana sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, saya akan kembali lagi ke atas terkait masalah bunyi dari ayat 1.
kewenangan penuntutan dinyatakan gugur. Nah, dalam proses peradilan kita, sistem peradilan kita itu kan ada banyak tahap. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan atau sidang. Nah, di sini kata-katanya hanya ada penuntutan. Tidak ada kata-kata penyidikan dan tidak ada kata-kata penyelidikan. Nah, namun dalam dijelaskan pula oleh KUHP baru bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah proses peradilan yang mulai saya sampaikan tadi, lidik, sidik, penuntutan, persidangan yang dimulai dari penyidikan. Sehingga apabila ada perkara yang dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi, kemudian ditangani oleh penyidik, kemudian penyidik melakukan penyelidikan, ternyata ditemukan bahwa tindak pidana itu kedaluarsa, maka secara otomatis penyidikan itu berhenti dan tidak dilanjutkan. Karena sudah gugur kewenangan untuk melakukan penuntutan. Sebab dalam KUHP baru, penuntutan adalah proses peradilan dimulai dari penyidikan. Nah, untuk pasal 132 ini sudah menjawab sehingga tidak perlu ada perdebatan lagi. Oh, ini bisa disidik. Kan yang daluarsa itu penuntutan, sidik kan bukan penuntutan. Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud penuntutan ini adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Sudah jelas dan tidak perlu menjadi perdebatan lagi. Namun apakah bisa dilakukan penyelidikan? Oh, tetap. Sebab justru penyelidikan itulah yang dapat menemukan jawaban apakah itu perkara pidana atau bukan perkara pidana dan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Maka akan ketemu, setelah ketemu kedaluarsa, perkaranya sudah expired ini kan, sudah expired, maka tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan dan ini tertuang pada hasil penyelidikan. Jadi penyelidikannya bisa, tapi menentukan bahwa perkara itu adalah expired untuk kewenangan penuntutan, maka harus berhenti. Sudah gugur. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-53. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tindak. Tetap mohon subscribe bagi yang belum subscribe. Dan tonton video dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip sehingga akan memiliki pemahaman yang lebih lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.